Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa aja muatan materi pada Perda Provinsi. Yang pertama itu penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Lalu yang kedua menampung kondisi khusus daerah. 3. Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 4. Aspirasi masyarakat daerah. 5. Tindak lanjut atas perjalanan perumpamaan. Lalu yang keenam harus memuat materi ketentuan pasal 14 UU 12 tahun 2017, nomor 7 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang ke-8 adanya asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Selanjutnya ada beberapa muatan tentang Kemenkumham dalam pembentukan materi perda. Yang pertama harus memuat pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Selanjutnya adalah proses pembentukan perda provinsi. Pertama itu ada perencanaan, di mana dimulai dengan menyusun program dengan pembentukan peraturan daerah provinsi yang disebut dengan Properda. Perda ini disusun berdasarkan kebutuhan hukum, usulan dari gubernur, DPRD, dan juga masyarakat. Yang kedua yaitu penyusunan rancangan, di mana dapat disusun oleh lembaga eksekutif atau gubernur dan juga legislatif seperti DPRD provinsi. Yang ketiga itu pembahasan di DPRD, di mana raperda yang telah disusun itu dibahas dalam rapat DPRD bersama gubernur atau pejabat yang terkait dari eksekutif. Yang keempat adalah persetujuan bersama. Jadi jika DPRD dan gubernur menyetujui isi dari raperda, maka akan dilakukan persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD. Yang kelima pengesahan oleh gubernur, di mana raperda yang telah disetujui bersama disampaikan gubernur untuk disahkan menjadi perda provinsi. Yang keenam yaitu pengundangan. Setelah disahkan, perda provinsi harus diundangkan dalam lembaran daerah provinsi. Ketujuh, sosialisasi dan pelaksanaan. Setelah diundangkan, perda perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Pemerintah provinsi kemudian melaksanakan perda sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke contoh peraturan yang telah diterapkan. Yang pertama adalah Perda Provinsi di Nusa Tenggara Barat atau NTB nomor 7 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Contoh yang kedua adalah Perda Provinsi Bali nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Selanjutnya kita akan masuk ke materi Perda Kabupaten dan Kota. Yang pertama itu ada muatan materi. Di dalam muatan materi ini nomor 1 itu ada penjabaran kebijakan nasional ke dalam konteks lokal. Lalu yang kedua pengaturan pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Yang ketiga penetapan standar dari prosedur pelayanan. Keempat ketentuan penerapan sanksi dan pengawasan. Yang kelima pengelolaan keuangan daerah. Keenam pemberdayaan ekonomi lokal. Lalu di sini ada juga proses penerapan peraturan daerah atau perda kabupaten atau juga kota. Yang pertama perencanaan dan penyusunan, yang kedua pembahasan dan konsultasi publik, yang ketiga pembahasan di DPRD, yang keempat pengesahan, yang kelima pengundangan, dan yang terakhir ada implementasi dan pengawasan. Pembuatan perda kabupaten atau kota. Satu, perencanaan peraturan daerah atau perda pemerintahan daerah bersama DPRD menyusun daftar program perda untuk 1 tahun. Program perda direncanakan berdasarkan kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat. 2. Penyusunan rancangan perda. Dalam penyusunan rancangan perda dilakukan kajian analisis dan uji untuk menentukan masukan. Naskah disiapkan secara akademik khusus untuk melaksanakan perda yang bersifat kompleks. Proses pembuatan pembahasan rancangan perda, pembahasan tingkat 1. Rancangan perda dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam
dengan Aurelius Mudi. 4. Mengesahkan rancangan perda setelah disepakati bersama oleh DPRD dan kepala daerah. Rancangan perda disebutkan menjadi perda. Untuk yang kelima, evaluasi dan implementasi rancangan perda yang menentukan keuangan daerah, evaluasi dan implementasi atau menurut perda yang dapat diimplementasikan kesesuaian pengaturan surat undangan yang lebih tinggi. 6. Undangan setelah disetujui pada di lembaga di kabupaten yang meningkat. 7. Sosialisasi dan implementasi perda sudah diundangkan disosialisasikan kepada masyarakat agar diketahui. Selanjutnya kita masuk ke contoh peraturan yang pernah diterapkan di provinsi, kabupaten atau kota. Yang pertama adalah peraturan daerah Kabupaten Klaten nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Klaten. Yang kedua adalah peraturan daerah Kabupaten Sumedang nomor 6 tahun 2022 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020. Baik, sekian presentasi kami mengenai peraturan daerah. Sekian dan terima kasih.